Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ika dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, tadi kalian sudah mengikuti doa awal pembelajaran ya. Kemudian jangan lupa untuk mengisi absensi di link yang sudah diberikan oleh operator sekolah melalui grup WhatsApp kalian. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa visi dan misi SMK Wahid Hasim unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlussunnah wal jamaah. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat materi apa yang kita bahas minggu lalu? Ya, teks eksposisi, pengertian teks eksposisi, kemudian jenis-jenisnya ya. Kemudian untuk materi yang kita bahas pada pagi hari ini masih sama teks eksposisi, tapi kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi, kemudian langkah mengonstruksi teks eksposisi ya. Sebelum Bu Ika memulai menjelaskan, bisa kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Kemudian materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu teks eksposisi. Untuk kompetensi dasarnya ada 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, kemudian 4.4 mengonstruksi teks eksposisi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mempelajari, memperkirakan, menentukan, dan menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kemudian membuat kerangka karangan berupa permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan yang terakhir adalah membangun kerangka karangan berupa permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri atas 3 bagian ya. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat, berisi pendapat penulis atau orang lain terkait topik yang dipermasalahkan. Untuk bagian tesis ini menjadi tempat gagasan utama atau prediksi dari penulis terkait permasalahan yang dilandasi fakta. Untuk struktur yang kedua adalah argumentasi, berisi alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis penulis. Argumentasi ini berisi penjelasan secara lebih mendalam tentang pernyataan tesis atau pendapat yang diyakini kebenarannya lewat pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis ya. Kemudian struktur yang ketiga adalah penegasan ulang atau rekomendasi, berisi simpulan yang diambil berdasarkan argumen dan data yang telah disajikan. Sebuah kesimpulan yang baik dalam karangan eksposisi merupakan bentuk penegasan sudut pandang pengarang terkait dengan permasalahan atau topik yang dibahas. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama yaitu menggunakan nominal atau nomina turunan dan pronomina dibagi menjadi 3, pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Untuk nomina itu merupakan kata dasar ya anak, contohnya seperti gambar, meja, rumah, serta nomina turunan, contohnya seperti pembelian, permainan, kekebalan, dan lain sebagainya. Untuk pronomina persona, contohnya seperti saya, engkau, dia, mereka ya. Kemudian pronomina penunjuk, contohnya ini, itu, sini, situ, dan yang terakhir adalah pronomina penanya, contohnya seperti apa, siapa, dan mengapa. Kemudian kaidah yang kedua adalah menggunakan kata-kata leksikal verba, kata kerja, adjektiva, kata sifat, dan adverbial, kata keterangan. Untuk kata kerja, baik bentuk dasar seperti pergi, mandi, lukis ya, maupun verba turunan seperti perjelas, perbaiki, mengalir. Kemudian untuk adjektiva itu kata sifat, contohnya seperti cantik, tampan, susah ya. Kemudian adverbia berupa kata keterangan, contohnya
seperti sangat, dengan, karena ya. Kemudian menggunakan kata hubung atau konjungsi. Kemudian selanjutnya menyajikan argumentasi urut. Contohnya seperti lemah, kuat, mudah, rumit, atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir adalah menyatakan sikap penulis ya, setuju atau tidak setuju gitu ya anak-anak ya. Untuk yang terakhir adalah langkah mengonstruksi teks eksposisi. Langkah yang pertama adalah tentukan jenis eksposisi yang hendak ditulis. Kemarin sudah Bu Ika jelaskan jenis-jenisnya ya. Kemudian tentukan tema eksposisi yang hendak dikembangkan. Kemudian tentukan draftnya. Kemudian tulis kerangka secara utuh. Selanjutnya kembangkan kerangka dengan menulis bebas. Kemudian lakukan penyuntingan dengan suntingan sederhana. Untuk langkah yang ketujuh, abstraksikan atau rangkum eksposisi yang telah dibuat. Dan langkah yang terakhir adalah evaluasilah sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Sebelum Bu Ika mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Bu Ika simpulkan bahwa tadi kita sudah membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi, kemudian langkah mengonstruksi teks eksposisi. Untuk struktur teks eksposisi tadi ada 3, yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat, kemudian yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Untuk kaidah kebahasaan teks eksposisi tadi yang pertama adalah menggunakan nomina dan pronomina. Kalau pronomina ada 3, pronomina persona, penunjuk, dan penanya. Kemudian menggunakan kata leksikal, verba, adjektiva, dan adverbia. Ya. Untuk verba adalah kata kerja, kemudian adjektiva, kata sifat, dan adverbia adalah kata keterangan. Kemudian menggunakan kata hubung atau konjungsi, kemudian menyajikan argumentasi urut, dan yang terakhir adalah menyatakan sikap penulis ya. Anak-anakku, untuk pertemuan ini tidak ada tugas ya, tetapi tugas-tugas yang minggu lalu diharapkan segera mengumpulkan ya di Google Classroom. Untuk minggu depan Bu Ika akan mengadakan penilaian harian atau ulangan harian. Kalian pelajari dari materi teks laporan hasil observasi dan teks eksposisi ya. Jika ada yang ditanyakan, bisa japri Bu Ika melalui WhatsApp ya. Serasa cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.